Halo teman-teman, di playlist kali ini kita bakalan belajar mulai dari basic UI UX hingga nanti kita bakalan bikin suatu produk desain web atau aplikasi ya. Tapi sebelum itu teman-teman mesti memahami dulu terkait mindsetnya, metodenya, gimana menggunakan warna nanti, gimana fundamental warna itu teman-teman harus pahami terlebih dahulu sebelum mendesain suatu produk. Gimana teman-teman memahami suatu masalah, menggali masalah itu teman-teman harus ketahui terlebih dahulu sebelum teman-teman membuat suatu produk desain atau app ataupun website ya. Oke, kita mulai aja. Ya mungkin kita mulai dari istilah dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin desain itu ya terdiri dari beberapa istilah, mulai dari kata benda dan kata kerja. Kalau kita perhatikan lagi, desain itu adalah sebuah plan, bisa sebuah plan atau gambar untuk menampilkan looks and or function or working of building atau menampilkan function dan pekerjaan suatu building dan garment dan semua dan objek lain ya. Lanjut yang kedua di sini ya kira-kira mirip di mana bahwa desain itu mungkin kalau teman-teman udah ketahui bahwa dari susunan line, shape dan create suatu pola dan hingga bikin suatu dekorasi nanti. Itu terkait kata desain di sini. Lanjut di sini dari kata kerjanya. Kata kerjanya itu ya masih mirip di mana kita bikin suatu tampilan dengan fungsinya bisa dengan menambahkan garment, objek, building, dan menampakkan detail-detailnya dengan menggambar sesuatu. Itu bisa disebut dengan kata desain. Kita lanjut di sini mungkin teman-teman tadi ya belum kebayang terkait desain itu sendiri. Desain itu apa sih tadi? Dan selanjutnya kita bakalan bahas terkait user experience atau UX-nya sendiri. UX itu apa sih? UX itu adalah sebuah proses untuk support user behavior atau melalui usability, usefulness, and desirability, provide interaction with the product. Maksudnya gimana? Maksudnya ada sebuah proses untuk membantu pengguna bisa melalui usability, useful, usability dengan memprovide atau mendukung interaksi dengan menggunakan produk. Kalau saya sederhanakan lagi, kira-kira gini. Seorang yang ingin menyelesaikan suatu goals dan cara dia berhasil menyelesaikan goals itu disebut dengan UX. Gitu ya. Jadi UX itu sederhananya kita ingin menyelesaikan suatu goals-nya, itu disebut dengan UX. Kalau UX design itu apa? Kalau UX design itu lebih spesifik ke produk digital. Tadi kita bahas secara besar UX, user experience itu lebih luas. Kalau ditambah dengan kata desain, itu kita lebih spesifik di dalam suatu produk digital, baik itu aplikasi, website, smartwatch, TV, dan lain-lain ya yang berupa produk digital. Dengan yang istilahnya itu ya upaya yang dilakukan untuk membentuk pengalaman digital yang dialami oleh orang-orang tersebut disebut dengan UX design. Jadi fokusnya di sini adalah pengalaman di bagian produk digital. Itu yang disebut dengan UX design. Terus kalau UI design apa? UI design adalah sebuah proses interface yang mungkin kalau UI design teman-teman sudah memahami dari interface dari suatu tampilan mesin, tampilan aplikasi, tampilan software, tampilan rumah, tampilan elektronik itu adalah user interface. Dengan kita memaksimalkan dan fokus kepada user experience tadi. Misal, ketika kita bikin suatu produk ya, kita harus jelaskan fungsinya dengan memudahkan user tadi untuk capai goals-nya. Kira-kira sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau contoh sederhananya gini deh. UI-nya itu ya tampilan di luarnya ini mungkin ini french fries ini ya atau ciki-ciki ini teman-teman bisa lihat. Ini tampilnya ada teksnya, ada gambarnya, ada warna. Ini adalah UI-nya, tampilannya. UX-nya apa? Goals-nya ketika user ini pengen beli ciki-ciki ini apa? Ini makan di dalamnya, kentang di dalamnya, atau keripik di dalamnya. Untuk memudahkan si user tadi untuk memakannya, tentu mereka butuh membukanya. Dan membukanya itu gimana cara memudahkannya ya? Seorang UX itu ngedesain suatu tampilannya ini atau mukanya ini gerigi-gerigi ya. Supaya tujuannya supaya tadi
memudahkan user dalam mencapai goals-nya, upaya kita. Gimana si user tadi untuk mudah membuka ini dan makannya. Nah, jadi seorang UX designer itu harus memikirkan gimana sih si user tadi atau pengguna nantinya itu mudah menggunakan produk kita. Atau dalam di produk digital mungkin contohnya di sini e-commerce ya. Kalau teman-teman bisa cek di sini interface-nya ini ya kelihatan ya, ada gambar, ada teks, ada tipografi, ada button, ada warna. Goals-nya apa? Goals-nya di sini yaitu orang pengen belanja produk ini. Dan gimana sih seorang desainer bikinnya supaya si user itu mudah belanja yang mereka butuhkan. Di sini ditambahkan buttonnya dengan warna yang cerah supaya user tadi itu lebih mudah notice dari button ini dan mereka itu nggak kebingungan tuh untuk ngecek out dari barang ini. Itulah kerjaan sebagai seorang UI dan UX designer. Kita nggak hanya desain tampilan doang, tapi kita juga ngedesain supaya user tadi mudah untuk mencapai goals-nya. Gitu. Kita lanjut. Jadi kita simplify lagi, kita sederhanakan lagi. Desain itu apa sih sebenarnya dari banyak istilah tadi ya? Ada yang bikin objek, garment, planning. Jadi secara kata kerja sebenarnya UX itu adalah suatu usaha kita menyelesaikan masalah dan desainer itu adalah solving problem. Jadi kita nggak hanya bikin suatu tampilan cantik, kita bakalan berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Itulah yang disebut dengan desainer. Jadi desainer nggak hanya sekedar geser-geser pixel doang, geser-geser mouse doang, tapi kita harus memikirkan gimana menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang disebut dengan desain ataupun para desainer ya, orang-orang yang menyelesaikan masalah. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahami sampai di sini ya. Itu terkait tadi desain istilahnya dan UI dan UX-nya, dan di dalam kita bikin suatu produk tadi yang saya bilang bahwa desainer itu adalah orang-orang yang dalam menyelesaikan masalah. Tapi gimana sih caranya kita mengetahui masalah hingga kita bikin solusinya? Sebenarnya ada banyak cara. Dan di sini ada namanya Five Plan of UX Design. Ini adalah sebuah konsep atau framework atau kerangka kerja gimana kita bisa menyusun dari hal abstrak. Masalah itu enggak ada hingga kita bikin suatu tampilan atau solusi yang kita mendefine masalahnya, kita definisikan masalahnya, kita cari solusinya terlebih dahulu di mana hal itu adalah hal yang abstrak hingga nanti ke hal yang konkret. Di sini kita bisa menggunakan cara ini di mana ya dari hal abstrak nanti mulai strategi, scope, struktur, skeleton dan surface. Di mana ya abstrak ini kalau teman-teman tahu ya kalau masalah itu tentu abstrak nggak jelas dan gimana kita mencari tahunya teman-teman bisa lakukan dengan ya, di bagian strategi terlebih dahulu ketika bikin suatu produk itu. Ketika bikin suatu produk, teman-teman harus berpikir dulu, bisa dari banyak macam ya teman-teman bisa berpikir masalah si usernya dulu atau bisnisnya atau produknya apa. Strateginya ini, ketika teman-teman mau bikin suatu produk, coba cari tahu dulu apa permasalahan yang mau dipecahkan. Siapa sih usernya, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka ya butuhkan, masalahnya sekarang ini memang dibutuhkan sama user atau enggak. Itu dari sisi user. Dari sisi bisnis apa? Mungkin ya kita bikin suatu produk enggak melulu terkait ya kita bikin suatu produk itu pasti butuh benefit atau revenue dari sebuah perusahaan. Kita harus tentukan juga tuh. Ini bisnis dari produknya apa? Misalkan aplikasi sederhana Gojek yaitu mungkin mereka jualan jasa itu kan jelas. Bisnisnya gimana. Dan itu kita harus definisikan dulu di bagian strategi ini. Jadi teman-teman ketika bikin suatu produk, jangan bikin tampilan desainnya terlebih dulu, tapi definisikan dulu apa masalah si usernya, siapa target usernya. Barulah nanti kita lanjut ke tahap scopingnya di sini. Di mana scoping di sini kita atau scope ya di sini kita menentukan ya mungkin ada beberapa fungsionalitas atau konten di sini kita bisa menentukan, oh kira-kira fiturnya apa aja sih nanti, kira-kira fiturnya bisa ngapain aja. Kira-kira fitur A ini mungkin nggak kita bikin di awal ini. Kita harus copying terlebih dahulu. Nanti kalau kita bikin terlalu banyak fitur ya, mungkin ketika teman-teman di perusahaan atau di real projectnya bakalan menyusahkan teman-teman untuk
memulainya yang mana terlebih dulu karena terlalu banyak scope fiturnya. Jadi kita harus tentukan dulu. Lanjut dari tadi fungsionalitas dan ini dari kontennya. Di sini teman-teman bisa menentukan juga gimana konten dari produknya nanti, apa informasi yang mau disampaikan ke user, gimana cara komunikasinya. Itu kita bisa susun di bagian scope ini. Teman-teman bisa scoping terlebih dahulu. Lanjut di bagian struktur. Setelah kita scoping, oh kita pengen bikin fitur A, fitur B, fitur C, dan segala macam itu masih abstrak juga ya, masih belum jelas. Dan kita masuk di bagian struktur ini, di bagian ini lebih terstruktur atau udah mulai sedikit konkret, di mana kita menyusun tadi semua fiturnya seperti apa aja, kebutuhan usernya apa aja, dan kita susun nanti gimana sih si user itu ketika ngeklik ini apa yang muncul. Dan kita bisa susun juga dalam bentuk informasi arsitektur, di mana ya ketika user bernavigasi atau berpindah ke halaman A, apa yang akan tampil informasi di sana. Teman-teman harus pikirkan itu. Ketika si user pergi ke halaman profile, misalkan apa yang pengen kita tampilkan di sana, kita harus strukturkan lagi supaya nanti ya hal yang dari abstrak tadi udah jelas dibawanya kemana. Dan di sini juga sebenarnya udah mulai masuk bagian wireframe ya, di mana teman-teman udah struktur nanti bikin user flow-nya, misalkan bikin wireframe-nya, itu udah teman-teman strukturkan nanti. Lanjut di sini skeletonnya udah mulai tinggi ya di atas di sini, di mana udah mulai konkret, udah mulai jelas. Di sini kita udah bisa mulai susun mulai dari warnanya, gambarnya, teksnya, tombolnya ini fungsinya apa, teksnya ini gimana, stylenya, misalkan itu teman-teman udah bisa susun di bagian skeleton ini. Lanjut terakhir, yang paling terakhir ini yang paling sering teman-teman lakukan sebenarnya bagian surface. Ya mungkin yang paling kelihatannya, dan sebenarnya ada banyak yang nggak kelihatan di bawah ini, tapi yang paling kelihatan di atas itu bagian surface, di mana ya kita bikin tadi dari hal yang nggak abstrak, kita nggak tahu apa masalahnya apa, kita cari tahu dulu, kita scoping dulu permasalahannya apa, fiturnya apa, kita strukturkan lagi gimana navigasinya, produknya, fiturnya segala macam, baru kita susun. Setelah itu kita rapikan di bagian surface ini, kita udah masukin teks tadi, kita udah tambahkan elemen grafis, kita tambahkan gambar lagi, misalkan ilustrasi, kita tambahkan interaksinya, mikro interaksinya, ketika diklik A ini muncul animasi B, misalkan ketika diklik B ini muncul animasi C, itu kita jelaskan di bagian surface atau kita buat di bagian surface di sini. Jadi ini teman-teman ya sebuah kerangka yang teman-teman bisa gunakan untuk atau ketika ingin bikin suatu produk. Jadi ketika mau bikin suatu produk itu jangan hanya memikirkan tampilannya terlebih dahulu, tapi coba gali dulu apa permasalahannya, di scoping dulu berapa fiturnya, apa permasalahannya, di scoping juga gimana struktur kontennya nanti, barulah di desain tampilannya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan ketika bikin suatu produk nanti. Lanjut di sini ada namanya UX umbrella ya, ini adalah sebuah informasi juga bagi teman-teman nanti bahwa di dalam sebuah tim UX itu ada beberapa role sebenarnya, walaupun di beberapa perusahaan pasti berbeda ya setiap role-nya, tapi secara garis besar mungkin ada beberapa role di sini yang bakalan ada di sebuah tim UX itu. Untuk di bagian kiri ini lebih banyak untuk orang-orang yang analisis tadi, orang-orang lebih ke strategis, dan sebelah kanan diisi oleh role-role yang lebih ke visualnya. Contohnya di sini itu UX strategis, business analysis, user research, informasi arsitektur. Di mana UX strategis tadi ya mereka bakal lebih banyak planningnya, objektif dari produknya apa, visi dari produknya apa, visi dari perusahaannya apa, planning dari sebuah fiturnya gimana, roadmapnya apa, kapan mau di develop fitur A, fitur B, fitur C. Dan kedua ada business analyst, ini lebih banyak ke bisnis yang mungkin teman-teman udah tahu tadi kita bahas terkait bisnisnya apa, misalnya itu bakalan sebenarnya lebih banyak dibahas oleh orang bisnis analis. Dan lanjut ketika kita mau menentukan masalah ya kita harus
cari tahu dulu ke user, dan biasanya siapa yang cari tahu itu biasanya seorang UX researcher ya, mereka yang bakalan melakukan riset, mencari tahu masalahnya. Baru nanti sebagai seorang UX design kita coba susun informasinya, informasi dari hasil yang kita dapatkan semua tadi kita bisa strukturkan di sini di bagian informasi struktur. Lanjut di sini di bagian interaction design, ini lebih ke tampilannya, visualnya secara UI di mockupnya gimana interaksinya, wireframe-nya tadi mockupnya. Dan lanjut ke bagian visual design ini lebih identik dengan graphic design ya, di mana mereka bakalan bikin ikonnya, tipografinya, ilustrasinya, tentukan branding logonya juga, walaupun nanti di perusahaan teman-teman ada juga yang ngerjakan visualnya, itu nggak nutup kemungkinan. Lanjut di bagian konten strategis ya, gimana kontennya, gimana voice-nya, gimana tone-nya, gimana feel-nya tadi, gimana nuansa UX writing-nya, misalkan itu bisa diatur dengan orang-orang konten strategis. Lanjut di terakhir ini bagian front end biasanya bakalan di hand off, di mana dari strategis tadi udah dibikin visualnya, baru hasilnya tadi di coding dalam bentuk baik itu website ataupun aplikasi. Jadi kira-kira ini adalah sebuah tim effort atau sebuah role yang ada di dalam sebuah UX team gitu. Jadi bisa aja teman-teman dapatin mengerjakan semua role ini karena startupnya kecil tuh bisa aja, jadi nggak nutup kemungkinan tadi. Tapi idealnya ini beberapa role yang ada di dalam sebuah tim UX. Oke, itu untuk materi pengenalannya, ini lebih pengenalan aja, mudah-mudahan teman-teman memahami dan nanti kita bakal lebih masuk terkait design thinking, gimana desain proses, apa itu design thinking dan lain-lain. Oke, sampai di sini dan terima kasih.